Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini tetap semangat untuk belajar. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek dulu tentang kehadiran kalian. Materi yang kita bahas hari ini adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, menyebutkan macam-macam pencemaran lingkungan, menjelaskan pengertian pencemaran air, udara, dan tanah. Selanjutnya, menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah, kemudian menjelaskan usaha-usaha untuk mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan. Mengapa sungai di perkotaan airnya berubah warna, berbau busuk, dan penuh dengan sampah? Mengapa limbah industri tidak boleh langsung dibuang ke sungai? Apakah pengertian pencemaran lingkungan anak-anak? Sekarang Ibu akan menjelaskan uraian tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah proses yang terjadi dalam lingkungan yang sifatnya membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Macam-macam pencemaran lingkungan adalah pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemaran berupa makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan air yang menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan air tersebut. Macam-macam pencemaran air yang menyebabkan lingkungan air tercemar yaitu logam berat yang berasal dari industri, kemudian minyak dan hidrokarbon yang berasal dari kebocoran kapal, fosfat, nitrit, dan nitrat, kemudian pestisida yang berasal dari penggunaan pestisida yang berlebih. Pencemaran udara adalah pencemaran yang berupa polutan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke atmosfer yang menyebabkan terganggunya keseimbangan atmosfer. Macam polutan atau pencemaran udara yaitu oksida sulfur, oksida nitrogen, oksida karbon, dan asap. Pencemaran tanah adalah maksudnya bahan pencemar atau polutan berupa makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke tanah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan tanah. Pencemaran tanah berasal dari pencemaran rumah tangga, pencemaran industri, dan pencemaran pertanian. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah adalah limbah padat meliputi plastik, kaleng, dan kaca yang berasal dari rumah tangga dan industri. Limbah ini tidak dapat diurai oleh alam. Pestisida yaitu insektisida, zat kimia pembasmi hama tumbuhan. Penggunaan insektisida dan herbisida yang berlebihan atau tidak benar dapat mencemari tanah. Pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan tanah menjadi asam. Usaha-usaha mencegah pencemaran adalah yang pertama, mengurangi asap, yaitu tidak membakar sampah baik di perumahan, lahan pertanian, maupun di hutan. Yang kedua, mengurangi fosfat, nitrat, dan nitrit dengan cara menggalakkan pupuk organik, contohnya membuat kompos dan pupuk kandang. Tiga, mengurangi logam-logam berat dengan cara menggalakkan peraturan yang menyatakan bahwa limbah yang dibuang di perairan harus melalui bak pengolahan. Mengurangi penggunaan pestisida dengan cara mengganti pestisida dengan biopestisida. Kemudian memilah sampah, yaitu mengelola persampahan di tahap akhir untuk mengubahnya menjadi bahan yang lebih berguna. Demikian uraian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah anak-anak tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, sekarang kalian membentuk kelompok diskusi untuk mengamati lingkungan di sekitar lingkungan kalian. Setelah kalian diskusi, kalian kumpulkan tugas dan hasil diskusi kalian. Kalian kumpulkan tugas di hasil diskusi kalian tentang apa saja yang kalian temukan di lingkungan dan mengumpulkan macam-macam pencemaran yang kalian lihat
dan tulis di buku latihan kalian, difoto dan dikirimkan di lewat WA Group. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.